Gula karamel yang dicampur dengan bubuk teh hijau. Beuh, ini sih cita rasa Jepang banget ya. Bubuk teh hijau yang dipakai ini diolah dengan proses penggilingan tradisional. Jadi khasiat dan cita rasanya nggak berubah deh. Permen teh hijau dibuat dari kombinasi dua warna, yaitu hijau dan putih. Gula karamel putih bakal menjadi media untuk membuat hiasan huruf kanji. Wih, keren! Karena karamel cepat mengeras, jadi proses membentuk permen teh hijau ini harus dilakukan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya ya. Yap, teh hijau punya antioksidan tinggi yang dapat meningkatkan metabolisme, mendetoksifikasi tubuh, menenangkan pikiran, serta meningkatkan suasana hati dan energi. Makanya, gak sekedar diseduh, banyak yang menambahkan teh hijau dalam berbagai olahan. Salah satunya, ya permen teh hijau ini nih. Oh iya, huruf kanji ini dibaca ocha ya, artinya teh hijau. Nah, Unyil masih punya info yang khas dan unik dari Jepang nih. Kita kulik sambil keliling Jepang yuk. Yeay, berangkat! Si Unyil, yuk kita kemon. Konnichiwa! Nah, salah satu destinasi wisata ikonik di Tokyo, ya Shibuya ini. Bukan cuma Shibuya Crossing yang terkenal itu ya, tapi ada perayaan Ohara Matsuri atau Festival Shibuya. Festival tari yang berlangsung siang dan malam di distriknya anak muda. Yap, seperti negara di Asia lainnya, Jepang memiliki hari-hari tertentu yang dirayakan lewat festival. Festival Shibuya sendiri sudah dirayakan sejak tahun 1949 dengan peserta parade sekitar 20.000 orang penari. Beuh. Dan di sini kita juga bisa mendengar irama gendang tradisional Jepang yang namanya Ogojo Daiku. Wah, keren ya, bersenang-senang sembari melestarikan wisata budaya. Yap, meskipun dikenal sebagai negara maju, Jepang masih sangat menjaga warisan budayanya loh. Bahkan dunia, termasuk kita-kita di Indonesia, juga sangat akrab kan dengan budaya Jepang. Kayak Tante Syahrini nih, yang memilih untuk berdandan ala geisha saat merayakan hari spesialnya ketika berkunjung ke Jepang. Wih, Unyil jadi pangling deh. Nah, warisan budaya Jepang lainnya masih bisa kita lihat lewat hal-hal berikut ini. Pertama, pabrik pisau tradisional di kota Sakai. Di sini, proses pembuatan pisau menjadi kegiatan yang sakral. Makanya, seragam perajinnya harus berwarna putih. Sejak tahun 1940-an, cara membuat pisau di sini nggak berubah. Proses penempaan masih dikerjakan secara manual. Kunci untuk mendapatkan pisau yang berkualitas, proses pemanasannya nggak boleh terputus ya. Jadi pisau harus dibakar terus, nggak main-main. Suhu tungkunya mencapai 1000 derajat Celcius. Nah, agar bisa diproduksi massal, sekarang ada kok pisau yang dikerjakan dengan bantuan mesin. Alat ini berfungsi untuk membentuk plat besinya. Teknik pembuatan pisau dapur gini terinspirasi dari pedang Jepang loh. Pedang Jepang dikenal lebih mengutamakan ketajaman dibanding ukurannya. Jadi nggak heran deh kalau pisau Jepang dikenal sangat tajam dan mudah digunakan. Ramen, mie yang disajikan dalam kuah kaldu panas ini merupakan kuliner ikonik dari negeri Sakura. Sudah dibuat sejak tahun 1868. Biasanya disajikan dengan nori, daun bawang, sayuran, serta telur rebus. Yummy! Menurut sejarah, pada zaman Meiji, mie ramen diimpor dari Tiongkok. Karena dalam pembuatannya memerlukan air dari danau kan yang ada di sana. Tapi kalau sekarang sih ramen-ramen di Jepang asli produksi sendiri ya. Variannya pun makin banyak. Seperti mie ramen halal ini nih. Bahkan ada mie ramen instan dengan berbagai rasa seperti ramen kari, udang, sayuran, bahkan lemon pedas. Gimana sih Den caranya bikin mie ramen? Penasaran Pak Oga. Bikinnya sih sama kayak mie pada umumnya Pak. Yang membedakan itu cuma pada bumbunya. Ya, sama kayak bikin mie ayam dong Den. Ya, tapi rasanya beda jauh Pak. Di sini 85.000 dapat 1 mangkok ramen.
kalau di Sukamaju bisa makan mie ayam rame-rame, Den. Mending Pak Oga nyari mie ayam aja dah. Dasar nih Pak Oga. Tahu benar khasiat super makanan laut? Orang Jepang dikenal sangat suka menikmati seafood, bahkan dalam keadaan mentah. Salah satu olahan ikan yang banyak diburu namanya katsuo chigire alias ikan cakalang asap. Proses bikinnya cuma diasap saja sampai matang sempurna tanpa dikasih bumbu apa-apa. Ada juga olahan lain dari cakalang nih, namanya katsuo tataki. Itu loh, ikan cakalang potongan yang bisa diolah jadi berbagai menu. Katsuo tataki dibuat dari ikan katsuo, salah satu ikan yang paling lezat menurut orang Jepang. Yang diolah jadi katsuo tataki sih cuma daging di badan ikan saja. Sisanya bisa diolah jadi makanan untuk hewan. Lanjut, ikannya kita masak sampai jadi empuk. Cara masaknya tinggal dipanggang saja. Yang harus diperhatikan, bagian daging harus menghadap ke bawah. Teknik masak kayak gini bikin kulit dan daging ikan bagian luarnya saja yang matang sempurna, tapi di tengahnya masih setengah matang. Ikan dipanggang selama kurang lebih 2,5 menit saja. Jadi daging bakal dipanggang menggunakan bahan bakar gas supaya kadar airnya hilang dulu. Habis itu baru deh dipanggang dengan bahan bakar arang. Ikannya sudah bisa langsung dimakan nih. Tapi biar tetap segar saat sampai ke tangan pembeli. Setelah dibungkus dan divakum, rendam sebentar dalam air dingin bersuhu sekitar 38 derajat Celcius ya. Bukan rahasia lagi deh kalau orang Jepang menyukai cita rasa alami bahan makanan dan meminimalisir proses memasaknya. Jadi, untuk menyeimbangkan nutrisi sekaligus cita rasanya, orang Jepang biasanya menikmatinya bersama makanan pendamping. Ada 2 makanan pendamping yang lekat dengan kuliner Jepang sejak dulu hingga sekarang. Pertama, pastinya nori, lembaran rumput laut yang biasanya dipakai untuk membungkus sushi dan onigiri. Biasanya juga diolah menjadi furikake, semacam abon yang ditaburkan di atas nasi panas atau onigiri. Nori sendiri sudah dibuat sejak tahun 703 Masehi. Sejak Perang Dunia Kedua, produksi nori ditingkatkan. Bahan baku pembuat nori adalah alga merah. Alga ini bakal digiling sampai berbentuk bubur agar bisa dicetak berbentuk lembaran. Rumput laut yang sudah berbentuk lembaran ini harus dipanggang dulu ya sebelum dikonsumsi. Nori memang diolah tanpa tambahan bumbu apapun karena rasa nori di sini sudah enak. Yap, laut yang kualitasnya bagus bikin nori menjadi gurih. Nah, saat proses panggang inilah nori mengeluarkan rasa yang khas, sedap dan gak amis. Mantap deh. Kedua, wasabi. Makanan pendamping berbentuk pasta ini punya aroma khas dan rasa pedas tajam menyengat sampai ke hidung. Beda dengan cabai yang pedasnya hanya di lidah. Bagian akar dan batang tanamannya lah yang biasa diolah menjadi pasta wasabi. Orang Jepang suka menikmati wasabi bersama sashimi. Bukan cuma karena cita rasa ngeblend, tapi karena wasabi bisa mencegah keracunan makanan. Kandungan zat insektisida dan bakteriosida kuat di dalamnya. Bisa menetralkan dan membunuh spora jamur loh, keren! Wasabi tidak hanya menjadi makanan pendamping sashimi dan sushi saja loh. Bisa juga nih diolah menjadi aneka makanan. Seperti acar khas Jepang, nasi wasabi, kroket beef wasabi, dan es krim wasabi. Semuanya enak dan pastinya bikin sehat. Mantap! Yuk kita kemon. Menurut survei daring yang dilakukan oleh Biro Perjalanan Jepang terhadap pelancong dari 12 negara, Jepang menjadi negara yang paling ingin dikunjungi oleh turis asing usai pandemi. Gak heran lah ya, karena di Jepang kita bisa menikmati makanan sehat dan enak, menyaksikan keajaiban teknologi, menikmati alam yang asri, dan bersenang-senang di taman bermain kelas dunia sampai puas. Kita kulik infonya satu-satu yuk, come on! Soal inovasi, Jepang memang juaranya. Keterbatasan lahan membuat mereka memindahkan pertanian ke dalam gedung 9 lantai. Wow!
Di sini, sekitar 200 jenis tanaman dibudidayakan dengan media tanah juga air. Dengan memanfaatkan teknologi, kita jadi bisa menanam aneka tanaman hias dan memanen buah-buahan, sayur-sayuran, bahkan padi loh. Wah, keren banget. Inovasi dan teknologi ini juga lah yang membuat produk-produk pangan Jepang dikenal berkualitas dan berkhasiat. Seperti acar atau asinan buah ume ini nih. Proses pembuatan acar ini sudah dilakukan secara otomatis, mulai dari proses desinfeksi sampai proses pengemasan. Jadi kualitas produknya terjamin dan pasti higienis. Meski mirip sama buah plum, buah ume ini sejenis sama buah aprikot. Buah ini dikenal sebagai resep awet mudanya orang Jepang. Menurut penelitian, buah ume bisa mengurangi lesu ataupun radang pada kulit. Bisa sebagai pembersih mulut, penyeimbang, serta antiseptik untuk saluran cerna juga. Makanya di Jepang ada pepatah yang bilang, makan satu buah ume sehari bisa menjauhkan kita dari dokter. Oh iya, sebenarnya selain diolah kering, ume juga bisa diolah basah kok. Namanya umeboshi. Paling sering dimakan bersama nasi putih ataupun onigiri. Satu lagi nih, pangan khas Jepang yang juga bisa bikin awet muda. Roti dengan isian kacang merah. Orang Jepang tuh suka kacang merah karena kandungan gizinya yang melimpah, namun rendah kalori. Kacang merah kaya akan protein, karbohidrat, serat, dan vitamin B. Selain itu, kandungan mineral zat besinya juga bagus untuk produksi darah di dalam tubuh. Senyawa antosianin dan isoflavonnya juga ampuh sebagai anti penuaan. Orang Jepang menggunakan istilah ang untuk menyebut isian kue yang rasanya manis. Kayak roti kacang merah gini nih, disebutnya angpang. Proses pengisian selainnya sengaja dilakukan secara manual, biar bisa dipastikan kalau isian selainnya benar-benar tertutup sempurna oleh adonan roti. Selain itu, bentuk dan ukurannya pun jadi lebih rapi dan seragam. Sebelum dipanggang, roti diolesi dulu nih dengan krim supaya mengkilap. Terus kasih taburan wijen deh. Proses pemanggangannya berlangsung sekitar 90 menit. Setelah itu roti kacang merah siap dikemas dan diedarkan ke seluruh wilayah di Jepang. Orang Jepang juga dikenal karena kreativitasnya yang out of the box dan sangat detail. Wah, tuh lihat, bermodalkan resin saja mereka bisa membuat replika makanan yang persis dengan aslinya, baik dari bentuk hingga ukurannya. Replika makanan ini biasanya dipajang di rumah makan dan restoran, supaya orang-orang yang mau beli bisa kebayang bentuk dan persis sesuai aslinya. Ada beberapa tahapan untuk membuat karya seni dari kota Gujo ini. Pertama, membuat adonan replikanya. Campurkan tepung resin dengan minyak agar hasilnya lebih elastis dan mengkilap. Agar replika padat, gak kopong, dan mirip dengan aslinya, vakum adonan dan tambahkan pewarna. Kemudian oven agar warnanya menempel. Kedua, proses mencetak. Metode mencetak ini tergantung kepada jenis makanannya. Ketiga, menyusun replika menyerupai menu asli restorannya. Terakhir, tinggal memberikan tekstur lewat lukisan deh. Selain bentuknya yang sama, warna-warni gradasi pada makanan juga menjadi kunci utama. Replika makanan ini juga banyak dibuat menjadi souvenir loh, seperti tempelan kulkas, juga gantungan kunci. Banyak bener nih makanannya. Wah, Den Unyil pasti mau makan sendirian nih. Mumpung gak ada Den Unyil, sikat dikit bisa keles. Aduh, kok keras sih? Ini makanan apa batu ini? Gimana Pak Oga? Enak gak kuenya? Keras gini gimana makannya? Ya lagian sih Pak Oga gak bisa lihat makanan nganggur dikit, langsung aja diembat. Den Unyil kayak baru tahu Pak Oga aja deh. Ada lagi nih, kreasi cantik dari Jepang. Lilin hias ini dibuat menggunakan aneka bunga dan daun-daun kering. Keren kan? Proses membuatnya sama saja sih kayak lilin biasanya. Dibuat dari campuran parafin dan microwax, lilin yang lebih lunak.
Yang bikin istimewa adalah hiasan berupa bunga dan daun yang berasal dari 4 musim. Nah, agar tekstur bunga dan daunnya menonjol, lilin bakal dicelup ke dalam cairan lilin bersuhu 100 derajat Celcius. Selain sebagai penerangan atau pajangan kayak gini, orang Jepang juga menggunakan lilin dalam upacara Obon Matsuri. Festival ini dimaksudkan untuk menyambut kedatangan arwah leluhur yang biasanya dilakukan di bulan Agustus. Dengan menyalakan lilin dalam lentera dan melepasnya di sungai, dipercaya sebagai pengantar arwah para leluhur mereka. Urusan bersenang-senang sih, orang Jepang juga all out nih. Di tempat ini kita bisa menguji adrenalin dan melihat pertunjukan yang spektakuler. Sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 1133, taman hiburan memang ditujukan untuk bersenang-senang. Makanya girang banget kan kalau taman hiburannya bertemakan film-film favorit kita. Bahkan dengan teknologi robotnya, kita bisa merasakan pengalaman hangout bareng dinosaurus loh. Wah, mirip banget ya sama aslinya. Kita juga bisa nih jajan camilan lucu. Bisa mengintip cara bikinnya juga loh, seru. Nah, jalan-jalan ke Jepang juga wajib nih main ke Harajuku. Kawasan ini terkenal sebagai tempat berkumpulnya anak muda dengan dandanan super unik dan kawaii alias lucu. Dulu saat zaman Edo, Harajuku jadi kota penginapan bagi orang-orang yang bepergian. Dan setelah dibuka berbagai pusat perbelanjaan di tahun 70-an, Harajuku pun berubah menjadi pusat busana. Ada banyak toko dan kafe unik di kawasan ini loh. Salah satunya Kawaii Monster Cafe. Sesuai namanya, monster di sini nggak seram kok, malah lucu. Dandanannya Harajuku style abis. Menunya juga nggak kalah colorful nih. Ada rainbow pasta dan poison parfait warna-warni. Yummy! Explore Jepang naik kereta Shinkansen sih sudah biasa ya. Sekarang naik mobil berbahan bakar hidrogen pertama di dunia aja yuk. Yap, alih-alih mengeluarkan emisi karbon, mobil masa depan ini hanya mengeluarkan uap air loh. Wah, keren banget ya. Untuk memproduksi mobil ramah lingkungan terbaik, prosesnya masih dikerjakan dengan mengandalkan tenaga dan keterampilan tangan manusia. Karena menggunakan hidrogen sebagai bahan bakarnya, mobil ramah lingkungan ini juga menggunakan baterai hybrid yang dipasang pada bagian dek bawah bagasi. Nah, rangkaian mesinnya terdiri dari fuel cell stack, boost converter, dan tangki penyimpanan hidrogen. Sistem ini menyediakan efisiensi energi yang lebih baik dibanding sistem pembakaran pada umumnya. Proses pengisian hidrogennya tidak selama pengisian sentrum pada mobil listrik loh. Sekali pengisian hanya membutuhkan waktu kurang dari 5 menit saja. Dan mobil dapat menempuh jarak 500 km tanpa emisi. Hebat banget. Oh iya, buat teman-teman yang suka otomotif juga bisa mampir nih ke museum mobil ini loh. Didirikan oleh pabrikan ternama, kita bisa melihat mobil-mobil antik, koleksi mobil eksklusif, dan mobil-mobil yang sering dipakai untuk syuting film. Wah, seru banget deh. Yuk kita kemon. Nah, buat yang pengen ke Jepang tapi belum bisa, tenang. Sekarang kita ke Jepangnya Lembang dulu aja. Di sini semua bangunan dibuat dan ditata menyerupai suasana di Kyoto. Mulai dari hutan bambu buatan yang menghiasi jalanan, seperti di Arashi Bamboo Grove-nya Kyoto. Di sini juga ada cooking class loh. Kita bisa belajar membuat panganan khas Jepang, seperti sushi. Tapi kali ini kita nggak cuma pakai nasi putih, melainkan nasi kuning khasnya orang Indonesia. Dulunya sushi merupakan makanan yang diawetkan. Sushi pun bermakna masam. Konon pada era sebelum Masehi di Asia Tenggara, biasanya ikan difermentasi dan disimpan di dalam beras dan garam. Nah, cara menyimpan ikan ini juga sampai ke Jepang loh. Hingga akhirnya pada zaman Edo muncullah ide untuk membuat hayasushi atau sushi cepat tanpa memfermentasikan ikannya, lalu dicampur dengan arak yang membuat nasinya terasa masam.
Oke deh, sampai di sini dulu explore negeri Sakuranya. Semoga bisa menghibur waktu liburnya ya. Sekaligus jadi penawar rindu buat yang sudah kangen jalan-jalan ke Jepang. Semoga pandemi segera usai dan kita bisa jalan-jalan lagi ya. Amin. Sekarang jangan lupa 5M-nya. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Biar pandemi bisa cepat dikendalikan. Oke?